Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 826. Pada saat yang sama, Little Lord juga merasakan situasi Wu Sunyi. Untuk sesaat, perasaan buruknya menjadi lebih kuat. Seketika, wajahnya juga menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan dingin kepada Wu Sunyi, "Wu Sunyi, ada apa? Apakah kamu bahkan tidak ingin menyelamatkan orang tuamu?" Sejenak, Wu Merokok Yi hanya melihat Messenger Ghost, dan kemudian berkata, "Kamu harus menjadi utusan hantu, kan?" Sehat. Saat mendengar ini, Messenger Ghost tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dalam hatinya, dan sedikit firasat buruk juga naik. Tetapi di permukaan, katanya dengan tenang dan dengan cara yang bingung. "Sunyi, apa yang kamu bicarakan, hantu Messenger?" Kemudian dia tampak serius dan bertanya, "Sunyi, katakan dengan jujur apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak mendapatkan denyut naga setengah lainnya? Jangan benar-benar ingin orang tuamu tinggal." Wu Sunyi mendengus dan berkata dengan dingin, "Tentu saja saya ingin orang tua saya hidup, tetapi saya tidak akan digunakan oleh Anda. Anda akan menggunakan saya untuk melepaskan segel leluhur jahat." Petik 1. R. Kata-kata itu keluar dari mulut Wu Sunyi. Guru muda itu bodoh dulu. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Wu Sunyi pergi untuk melakukan perjalanan, dia tahu niat sebenarnya dari ayah dan putranya. Petik 1. Untuk sesaat, hantu Messenger tidak tahu bagaimana berbicara. Demikian pula, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Namun, begitu pikirannya berubah, dia menghela nafas dan berkata, "Sunyi, kamu benar. Aku benar-benar ingin menggunakanmu untuk membantu leluhur jahat menyingkirkan segel, tetapi aku harus melakukannya. Karena orang tuamu jatuh ke tangan leluhur jahat. Jika saya tidak melakukan itu, orang tua Anda akan berubah menjadi tumpukan tulang. Tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka sampai hari ini, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Alasan mengapa saya tidak mengakui hal ini kepada Anda adalah bahwa saya takut pada Anda. Saya khawatir Anda takut, karena leluhur jahat tidak ada yang bisa Anda bayangkan." Petik 1. Tidak peduli apa yang kamu katakan sekarang, aku tidak akan percaya lagi, kata Wu secara langsung. "Wu Sunyi, kamu terlalu lancang. Ayahku adalah saudara ayahmu dan keluargamu. Ayahku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan orang tuamu. Itulah yang kamu lakukan pada ayahku." Petik 1. Tuhan kecil marah. Untuk sesaat, Wu Yanyi tidak berbicara. Pada saat ini, Messenger Ghost hanya dapat mengatakan secara langsung, "Dalam hal ini, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Meskipun saya tidak tahu di mana Anda tahu hal-hal ini, itu tidak masalah. Yang penting adalah orang tua Anda ada di tangan saya. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda harus mendapatkan denyut naga dari setengah lainnya." Petik 1. Ketika saya pertama kali mengatakan ini, wajah Ghost Messenger berubah. Memang, pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul di gua kristal es. Jelas bahwa wanita itu juga memancarkan momentum yang sangat kuat dalam sekejap, dan dia baru saja menamparnya. Adapun figur lain, kilatan cahaya ditembakkan dari tubuh, langsung ke sisi tembakan master kecil di masa lalu. Secara alami, kedua tokoh pria dan seorang wanita adalah Lin Ming dan Patriark. Ketika Lin Ming dan Patriark muncul, mereka segera menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Mereka pasti akan saling membunuh. Tetapi jelas bahwa kekuatan utusan hantu dan putra mereka juga kuat dengan gelar yang mengkhawatirkan. Begitu Lin Ming dan Patriark menunjukkan tubuh mereka, mereka membuat napas yang kuat. Kemudian dia melihat lapisan cahaya putih pada tubuh Les Lord, sepenuhnya menutupi tubuhnya. Lapisan cahaya putih ini muncul, dan lampu kilat dari tubuh Lin Ming ditembak di masa lalu. Dengan suara dentang,
dia melihat bahwa cahaya telah mengenai cahaya, tetapi hanya ledakan api. Sehat. Melihat ini, wajah Lin Ming sedikit berubah. Memang, kecepatan dan kekuatan reaksi tuan muda sedikit melampaui harapannya. Tampaknya langkah ini gagal. Bersenandung. Pada saat ini, momentum Lin Ming tiba-tiba pecah lagi. Dia melihat bahwa setelah pedang roh gagal, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dipecah dalam sekejap, dan tuan muda itu dibungkus dengan mereka. Itu hanya keterampilan cahaya pedang 3 poin. Saat berikutnya, dengungan dingin jijik keluar dari mulut guru kecil. Lapisan cahaya putih yang mempesona meledak. Kemudian, dalam suara tersedak, saya melihat bahwa hampir semua pedang terbang dipotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah satu demi satu. Ubah momentum negara roh. Untuk sesaat, wajah Lin Ming berubah. Lin Ming, aku ingin membunuhmu lebih dari sebulan yang lalu. Tanpa diduga, kamu datang ke pintu. Anda telah mengambil semua yang dimiliki oleh saya, dan Anda akan mati. Petik 1. Saat ini, suara Tuhan Little penuh dengan kata-kata yang membunuh. Akhirnya, dia minum pilek dan bertepuk tangan langsung di Lin Ming. Ini dibungkus dengan cahaya putih yang mempesona. Dalam sekejap, mata Lin Ming agak sulit dibuka. Untuk sesaat, langkah Lin Ming tidak dapat membantu mundur. Pada saat yang sama, ia juga merasa sangat bingung dengan hukuman Shaozu. Sehat. Sama seperti Lin Ming melangkah mundur, tangan guru kecil itu seperti bayangan. Sebaliknya, kecepatannya lebih cepat. Ketika dia menelepon, dia akan menembak Lin Ming secara langsung. Bersenandung. Pada saat kritis, dengan ham yang dingin, telapak tangan merah besar menepuk dari samping. Bang! Palem merah darah dan kelapa sawit putih ini segera bertabrakan. Untuk sesaat, lampu merah darah dan cahaya putih melintas di seluruh gua es kristal. Pedal-pedal-pedal, pada saat yang sama, langkah mundur Shaozu, dan Wu Yanyi mundur beberapa langkah. Wu Sunyi, bagaimana kamu bisa memutar punggungmu? Pada saat ini, mata guru kecil itu hampir meledak dan menatap dengan dingin di Wu Sunyi. Sebentar lagi, sebuah kata yang diperas dari giginya. Dalam hal itu, jangan salahkan aku. Ham yang dingin baru saja jatuh, keluar dari udara tipis, Lord seluruh orang menghilang. Sehat. Pada saat yang sama, wajah Lin Ming dan Wu Sunyi juga berubah. Memang, pada saat ini, tak satu pun dari mereka merasakan nafas sedikit pun dari Tuhan kecil. Istri. Segera setelah itu, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah dan dia berseru dengan terkejut. Tanpa memikirkannya, dia datang ke Wu Yanyi. Saat berikutnya, sebuah keras terdengar, dan tubuh tuan muda itu muncul lagi, tetapi telapak tangannya yang dibungkus dengan cahaya putih menghantam Lin Ming di dada. Mulut Wu Lin Ming bergerak, dan seteguk besar darah keluar segera. Bersenandung. Melihat ini, sentuhan jijik berlalu di mata guru kecil dan bersenandung. Kemudian seluruh tubuhnya terbang terbalik. Lin Ming, teriakan kejutan, tetapi juga untungnya, respons tepat waktu Wu Yanyi, sebuah flash untuk menangkap Lin Ming. Jika tidak, oleh tuan kecil telapak tangan ini, Lin Ming tidak diragukan lagi akan menabrak tanah. Tiba-tiba, dia ditahan di tangannya oleh Wu Sunyi. Meskipun sudut mulutnya penuh dengan darah, Lin Ming masih menarik senyum, dan sepertinya tidak berdaya untuk mengatakan, "Istri, kamu akhirnya bersedia mengambil inisiatif untuk memelukku." Petik 1. Bang! Ini membuat Wu Sunyi mendengus. Secara tidak sadar, ketika tangannya longgar, Lin Ming jatuh ke tanah. Bab 827. Sepertinya tidak sadar, sebuah teriakan datang dari mulut Lin Ming. Tiba-tiba, Lin Ming merasa gelap di depannya dan hampir tidak pingsan. Lin Ming, melihat ini, Wu Sunyi merasa sedikit gugup. Ketika dia ingin mengekspor kata yang menjadi perhatian, dia memikirkan kapan sudah waktunya. Lin Ming masih dalam mood bercanda. Pada akhirnya, dia menggantinya dengan dua kata sederhana. Kamu layak mendapatkannya. Sehat.
Namun, Wu Sunyi juga langsung merasa bahwa momentum mengerikan datang dari belakang. Begitu wajahnya berubah, dia segera berdiri di depan Lin Ming, dan kemudian tiba-tiba berbalik untuk melihat masa lalu. Benar saja, dia melihat tuan muda dengan tampilan yang membunuh dan tampak dingin. Pada saat ini, tuan muda itu juga berkata, "Sunyi, saya telah mengatakan berkali-kali bahwa Lin Ming tidak layak untuk Anda. Selama saya layak untuk Anda, selain itu, Anda harus menjadi milik saya. Sekarang, Anda keluar dari jalan. Saya akan menganggapnya seolah-olah itu tidak terjadi." Petik 1. Berbicara tentang terakhir kali, Tuhan kecil masih melihat bahwa Wu Sunyi tidak bermaksud melepaskannya. Cahaya dingin di matanya melintas, yang secara alami membuatnya lebih marah. Dia berkata dengan dingin, "Wu Sunyi, apakah Anda benar-benar ingin mati? Atau demi bocah ini, apakah Anda lebih suka menjaga orang tua Anda tetap hidup?" Ini, melihat bahwa Little Lord menyebutkan orang tuanya, Wu Sunyi mulai ragu. Memang, jika dia ingin melindungi Lin Ming tidak peduli apa yang Tuhan katakan, begitu dia menyebutkan orang tuanya, dia tidak akan goyah. Melihat Wu Sunyi menunjukkan sedikit keraguan, wajah guru muda sedikit mereda. Pada saat ini, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Wu Sunyi. Dia melintas langsung ke Lin Ming. Sehat, tetapi ketika dia melihatnya, dia tertegun. Memang, dia tidak tahu kapan Lin Ming pergi. "Wu Sunyi, apakah kamu lulus keterampilan rahasia yang aku lewati padamu ke bocah ini?" Segera, Little Lord juga bisa tiba-tiba, ekspresi wajahnya semua menjadi suram, menuju Wu Merokok Yi untuk minum untuk menanyakan hukuman. Wu Sunyi mengangguk, "Itu benar. Saya melewati seni tembus pandang ke Lin Ming." Petik 1. Anda. Dalam linglung, wajah tuan muda menjadi semakin suram. Dia menggigit giginya dan berkata, "Wu Sunyi, kamu benar-benar mengecewakanku. Jangan berpikir aku benar-benar berani membunuhmu." Petik 1. Untuk sementara waktu, Wer Merokok Yi juga menggantung lapisan es seperti, dengan dingin berkata, "Untuk membunuh bahkan membunuh, mengapa begitu banyak omong kosong?" Petik 1. Bersenandung. Tuan muda mendengus dengan dingin, "Bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku harus menunggu sampai aku membunuh Lin Ming. Sejak ayah saya dan saya melewatinya, dan Anda melewatinya kepada orang lain, bagaimana saya tidak bisa melihatnya?" Petik 1. Sebelum suara jatuh, ada cahaya putih di mata tuan muda. Kemudian dia melihat matanya sedikit tersapu, memberi ham dingin lagi, dan kemudian dia mengambil tangan. Dengan wosh, dia bertepuk tangan langsung ke kiri. Kemudian saya melihat bahwa telapak tangan ini juga dibungkus dengan cahaya putih yang sangat kuat, dan kecepatan satu telapak tangan hampir luar biasa, yang menyebabkan ledakan udara. Lin Ming. Pada saat ini, wajah Wu Sunyi tiba-tiba berubah, karena tangan guru kecil begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Sehat, tetapi saat berikutnya dia merasa lega. Memang, untuk melihat bahwa momentum yang tak tertandingi kuat bahwa dia pernah merasa di Lin Ming sebelumnya diungkapkan lagi di Lin Ming. Dalam perasaan Wu Sunyi, momentum ini lebih kuat daripada roh naga aslinya. Tentu saja, angka Lin Ming muncul. Pada saat yang sama, lapisan cahaya hitam muncul padanya. Bang! Tepat saat ini, Tuhan kecil baru saja menabrak lampu hitam di luar Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Tuan muda tidak akan memperhatikan cahaya hitam yang tiba-tiba di tubuh Lin Ming. Meskipun dia memang merasakan keanehan cahaya hitam, dia masih percaya bahwa dia bisa membunuh Lin Ming dengan tangannya yang hampir penuh. Dalam pandangannya, ini tidak mengejutkan. Tapi kemudian kecelakaan terjadi. Kemudian ia melihat bahwa di bawah tangannya, Lin Mingfei bahkan tidak langkah mundur. Sehat. Untuk sesaat, wajah tuan muda berubah, dan dia berseru keluar, "Bagaimana bisa, itu tidak bisa." Dia hanya berteriak dalam mulutnya, dan kemudian, seolah tanpa sadar, ia menjerit kesakitan. Memang, pada saat ini,
saya mendengar suara gemerisik dari Cici. Yah, jadi, apa yang terjadi? Ketika Tuan Muda tetap matanya melebar, penuh takjub dan kebingungan. Memang, ia melihat bahwa cahaya putih di telapak tangannya berkarat oleh cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming, dan terus-menerus dipancarkan jejak asap hitam. Apa cahaya hitam ini? Bahkan aura cahaya dalam aura surga dapat menimbulkan korosi. Pada saat ini, heran dalam hati Tuan Muda itu tak terkira. Kau tahu, bahkan aura gelap, tidak peduli seberapa kuat, tidak bisa menimbulkan korosi aura cahaya. Tapi kelihatannya cahaya hitam seperti gelap aura, tapi karena bahkan dapat menimbulkan korosi aura cahaya, tidak pernah menjadi aura gelap. Pada saat ini, Lin Ming juga cukup terkejut dan terkejut. Memang benar bahwa ia berada di bawah tangan Tuan Muda saja sekarang. Dia terluka banyak. Kalau bukan untuk metode magic pernapasan, ia tidak akan mampu untuk berdiri. Berikutnya, meskipun ia juga menggunakan teknik penyembunyian, ia masih ditemukan oleh sedikit Tuhan. Tamparan membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan menghindar. Tapi tiba-tiba, cabang yang dibawanya memberikan keluar cahaya hitam. Dia secara alami tahu di mana cahaya hitam berasal. Itu dari 6 sisik pada permukaan cabang. Tentu, ia telah melihat kekuatan dan keanehan 6 skala ini. Cahaya hitam yang dipancarkan dari itu juga membuatnya menembus dari lantai 9 bidang kondensat dengan semangat setengah langkah. Sekarang tampaknya bahwa cahaya hitam mulai menimbulkan korosi aura terang Tuhan kecil lagi. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Pada saat ini, kecelakaan hanya sebuah kecelakaan. Melihat wajah Tuan Muda ini dengan takjub dan kebingungan, Lin Ming tahu bahwa kesempatannya telah datang. Bersenandung. Dengan ham dingin, Lin Ming masih tidak berani gegabah dan menunjukkan setengah langkah rohnya langsung. Pada saat yang sama, metode pernapasan juga bekerja sama dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, ia bertepuk tangan di master kecil. Sehat. Meskipun master sedikit juga menemukan tangan Lin Ming dalam sekejap, kecepatan Lin Ming itu terlalu cepat. Kecepatan ini, dalam pandangannya, hanya di luar lingkup dunia rohani setengah langkah. Bang! Hanya ketika ia memiliki reaksi, Lin Ming telah memukulnya tegas. Bab 828. Mengayuh, mengayuh, mengayuh ini seperti dipukul oleh kekuatan yang tak tertandingi. Langkah Tuan Muda mundur terus-menerus, dan gas darah melonjak di dadanya. Tampaknya momen berikutnya akan menjadi semburan darah langsung. Kamu memukulku. Di kaki kekuatan, Tuan kecil itu berdiri setelah tubuh, segera di mata amarah yang mengamuk, sepasang yang ingin menelan Lin Ming Sheng hidup. Melihat ini, Lin Ming mendengus dengan dingin dan berkata dengan menghina matanya, bagaimana menurutmu kamu? Jika kamu bisa membunuhku, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan bahagia. Petik 1. Berbicara tentang akhirnya, ketika seorang Cina keluar, Lin Ming bergerak ke arah Tuan Muda seperti sekejap mata. Lin Ming, kamu sudah mengambil segalanya dariku. Apakah kamu ingin membunuhku? Ini lamunan. Untuk sementara waktu, Tuan Muda menggigit giginya, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Cahaya putih yang dipancarkan hampir menembus seluruh gua kristal es. Wah, dia juga menabrak Lin Ming secara langsung. Tetapi saat berikutnya, biarkan dia tertekan tak tertekan adalah, lapisan cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming sekali lagi memblokir tangannya. Maka hal yang sama terjadi. Artinya, lampu hitam segera mulai menimbulkan aura cahaya di telapak tangannya, dan bahkan menyebabkan rasa sakit yang membakar tajam di telapak tangannya. Kamu sampah. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dengan mencemooh, diikuti oleh tamparan langsung lainnya, sekali lagi menuju guru kecil. Bang of A kemudian terdengar, kekuatan telapak tangan ini, lebih berat, langsung menabrak kaki master kecil dari tanah, hampir tidak terbang keluar. Wow, kali ini, darah di dada Tuan Muda itu melonjak dengan ganas, dan seteguk darah keluar secara langsung.
Kamu, guru kecil hampir pingsan. Pada saat ini, kebencian dan kemarahan di hatinya hampir mengerikan. Memang, dia tidak memperhatikan Lin Ming sepanjang waktu. Dia merasa bahwa Lin Ming hanyalah semut mol dan bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh Lin Ming satu demi satu. Untuk sesaat, kebencian dan kemarahannya tidak begitu ganas. Tapi dia juga sangat tak berdaya. Menurutnya, meskipun dia dapat melihat bahwa cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming bukan aura surga, bukan aura gelap di aura surga, dia tidak bisa melihat apa itu. Cahaya hitam ini sangat aneh sehingga dapat menimbulkan korosi aura cahaya. Pada saat ini, melihat otot-otot wajah tuan muda itu memutar, Lin Ming masih merindukan dan berkata dengan dingin. Tuan muda, kamu berani menggunakan istriku untuk membantu leluhur jahat menyingkirkan segel. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan MIM kamu. Petik 1. Ham yang dingin jatuh, dan kecepatan Lin Ming lebih cepat. Wah, dia mendekati masa lalu, dan telapak tangannya dimainkan terus-menerus. Adalah untuk melihat bahwa dalam suara bang-bang, Tuhan kecil tidak tahu berapa banyak telapak tangan yang telah dipukuli oleh Lin Ming. Ketika Lin Ming berhenti, Tuhan kecil diambang kematian. Kemudian, bang, seluruh tubuh tuan muda jatuh langsung ke tanah. Tapi matanya masih terbuka lebar, penuh keengganan, kebencian dan kemarahan. Lin Ming berdiri di depannya dan menatap dia. Dia lirih, karena Anda berani menggunakan istri saya, ini adalah akhir. Petik 1. Sebelum kata-kata itu berakhir, Lin Ming sudah memegang pedang roh di tangannya, sehingga ia ingin mengambil langsung. Tapi kemudian, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah. Pada saat ini, ia merasakan gelombang momentum. Dengan suara tiupan, pedang roh di tangannya pertama kali pecah menjadi dua bagian, dan jejak rohnya itu langsung terhapus. Pedang semangat ini, yang juga merupakan salah satu dari 5 harta kinceng sekte, benar-benar berubah menjadi besi tua. Segera setelah itu, Lin Ming terbang terbalik dan hampir menabrak dinding. Pada saat ini, Lin Ming terkejut. Kekuatan apa itu? Itu sangat mengerikan. Pertama-tama, biarkan pedang roh menjadi besi tua. Dan dia memiliki setengah langkah kekuatan spiritual, seluruh orang tidak perlawanan terhadap kekuatan lalat langsung. Ketika Lin Ming berdiri diam dan memperbaiki matanya, dia merasa sedikit terkejut. Memang, dia melihat seorang pria parubaya, berdiri di depan Tuhan kecil, menghadap keempat matanya. Tidak ada keraguan bahwa manusia parubaya adalah seorang messenger hantu. Sebelum dia dan Patriark membahas, dia menyerang Les Little, Patriark menyerang Messenger Ghost, jadi dia tidak serius melihat Messenger Ghost. Sekarang empat mata saling memandang, hati Lin Ming tidak bisa dijelaskan. Dia telah mendengar dari Wu Xichang, ayah Wu Yujia, dan Tuan Racun yang dia tampak sangat mirip dengan Messenger Ghost. Pada saat itu, dia tidak terlalu peduli. Orang yang mirip di dunia ini tidak umum, tetapi mereka tidak jarang. Atau hanya kebetulan bahwa White dan dia mirip. Tapi sekarang, dia mengkonfirmasi bahwa dia memang terlihat seperti Messenger Ghost, dan rasa keakraban bangkit di dalam hatinya. Tidak, apakah Phantom Messenger benar-benar ada hubungannya denganku? Untuk sesaat, mata Lin Ming melintas warna ketidakpastian. Pada saat ini, mata Ghost Messenger juga memflash warna yang kompleks, dan kemudian dengan dingin berkata, "Bocah, apakah Anda tahu itu baru saja, saya bisa membunuh Anda secara langsung, apakah Anda tahu mengapa saya tidak memulai?" Mengapa? Untuk sesaat, mata Lin Ming juga menunjukkan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan. Namun, jawaban Messenger Ghost itu sedikit mengejutkannya. Dia juga diharapkan melihat Messenger Ghost berkata, "Karena Anda memiliki setengah dari denyut naga-naga di tubuh Anda." Petik 1. Setelah itu, The Ghost Messenger tampaknya sedikit cemas, dan berkata kepada Wu Sunyi, "Pergi untuk menghisap setengah lainnya dari naga puls di tubuh bocah ini ke dalam tubuh Anda." Petik 1. Untuk sesaat,
Wu Yangi tidak berbicara. Dia secara alami tahu bahwa tujuan hantu messenger baginya untuk melakukannya adalah menggunakannya untuk membantu leluhur jahat menyingkirkan segel. Dia tidak bisa tidak melihat Lin Ming. Wu Sunyi, untuk mengatakan yang sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu, The Ghost Messenger berlanjut saat ini. Sekarang, aku hanya memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Petik 1. Ketika dia berbicara, dia memasukkan pil ke mulut Les Little, dan dia segera pulih ketika dia melihat wajah Les. Guru kecil itu juga berdiri, tampak seperti tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, melihat bahwa Messenger Ghost telah selesai berbicara, ia memandang Lin Ming dengan dingin dan meremas hukuman dari giginya. Ayah, aku ingin bocah ini bertahan, bukan mati. Aku ingin dia berlatih alkimia manusia. Petik 1. Pada saat ini, The Ghost Messenger juga memandang Lin Ming, itu tergantung pada apakah dia tahu minat. Petik 1. Maka mata jatuh pada Wu lagi. Wu, waktu telah tiba. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri atau oleh saya? Istri, ayo pergi. Petik 1. Saat ini ketika suara The Ghost Messenger jatuh, Lin Ming tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, seluruh orang Wu Sunyi juga hilang. Bab 829. Memang benar bahwa Lin Ming secara alami tahu bahwa kekuatan utusan hantu jauh melampaui harapannya. Kesenjangan antara kekuatan dan bahwa dari utusan hantu tampaknya benar-benar besar. Bahkan di jantung Lin Ming, ada beberapa keraguan bahwa kekuatan nyata dari utusan hantu seharusnya tidak mencapai ranah di atas dunia rohani. Selain itu, setelah pemimpin klan menyerang hantu messenger, ia menghilang di gua es kristal dengan utusan hantu. Ketika utusan hantu muncul, pemimpin klan itu hilang. Aku takut ia dikalahkan oleh utusan hantu. Aku tidak tahu apa situasi sekarang. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu di mana dia akan menjadi lawan hantu messenger, belum lagi tuan muda yang juga serakah dan pembunuhan. Segera, tidak ada alasan mengapa Lin Ming tidak pergi dari sini segera. Mau lari. Pada saat ketika Lin Ming dan Wu Yangi menghilang, utusan hantu tidak bisa tidak mendengus. Ia tampaknya telah tegas terkunci dalam nafas Lin Ming dan Wu Yangi, dan kemudian tubuhnya menghilang. Ini naif. Karena Anda berada di hutan Yuhe, apakah Anda ingin menjalankan? Haha, sedikit Tuhan juga tidak bisa membantu mencibir, bentuk tubuh, mengikuti dari udara tipis menghilang. Pada saat ini, di tengah hutan Yuhe, ada pohon-pohon putih tulang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Ada dua tokoh terbang menjauh dengan cepat. Pada saat yang sama, Lin Ming juga dirasakan di cabang yang dibawanya. Melalui cabang ini, ia merasa pohon putih tulang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Sehat. Pada saat ini, ekspresi Lin Ming bergerak. Memang, melalui reaksinya terhadap pohon putih tulang, ia tiba-tiba menemukan sosok yang tidak jauh ke kiri. Kepala keluarga. Lalu Lin Ming dikatakan Wu Sunyi, Sunyi, saya menemukan patriark. Bento pertama menyapu masa lalu, secara alami, Wu Sunyi juga segera diikuti. Patriark, kau oke? Segera, Lin Ming memang melihat patriark, tetapi saat ini, situasi patriark tampaknya tidak sangat baik, wajahnya sangat putih, dan ada sedikit darah di tubuhnya. Melihat Lin Ming dan Wu Sunyi muncul, patriark sedikit lega, dan kemudian mengatakan, saya oke. Aku hanya terluka oleh utusan hantu. Aku hanya agak sakit hati. Petik 1. Lalu Lin Ming segera memberi patriark pulsa. Ketika ia melihat bahwa patriark itu benar-benar oke, dia merasa lega. Pada saat ini, wajah patriark tiba-tiba berubah dan berseru, tidak ada, utusan hantu adalah penangkapan. Pada saat ini, wajah Lin Ming tenggelam, dan ia tidak merasa gugup sama sekali. Memang, dia masih punya satu langkah yang dia tidak menggunakan, yang mengontrol pohon tulang putih di sini melalui cabang itu. Benar saja, saat berikutnya, hampir pada saat yang sama,
utusan hantu dan Tuan Muda muncul. Tuan Muda melihat Lin Ming dan Wu Sunyi dengan olok-olok di wajahnya dan mengatakan, "Ran, Anda menjalankan. Anda berada di hutan Yuhe sekarang. Jika Anda dapat menjalankan, nama saya akan ditulis terbalik." Sebelum menyelesaikan kalimat, wajah Tuan Muda tiba-tiba berubah. Apa masalahnya? Sementara itu, wajah hantu utusan berubah. Memang, pada saat ini, mereka merasa jelas bahwa sekitar pohon putih tulang bergerak, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang keluar. Mereka akan menyerang satu sama lain. Pergi. Pada saat ini, Lin Ming langsung mengambil Wu Sunyi dan Patriark untuk flash pergi, dan menghilang ke mata utusan hantu dan Tuhan kecil. Mau lari. Hantu messenger dan Tuhan sedikit hendak mengejar, tapi tiba-tiba, pohon putih tulang terdekat di sekitar menyerang mereka satu demi satu. Munculnya adegan seperti itu, tapi membiarkan dua orang tidak bisa membantu tetapi tertipu. Anda tahu, di hutan Yuhe, hanya mereka dapat mengontrol pohon putih tulang, dan pohon putih tulang tidak akan pernah berubah. Tentu saja, alasan mengapa mereka dapat mengontrol pohon putih tulang juga diajarkan oleh nenek moyang yang jahat. Apakah nenek moyang jahat yang membiarkan pohon tulang serangan kita putih? Sebuah pikiran kecil, dua orang juga langsung dibantah jantung menebat tersebut. Memang, jika nenek moyang yang jahat bisa menunjukkan dirinya sendiri, ia harus keluar untuk memecahkan masalah Lin Ming dan Wu Sunyi. Tentu, dia tidak bisa membantu mereka pada gilirannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa pohon putih tulang begitu normal, mereka tidak dapat berpikir tentang hal itu lagi. Dengan flash dari bentuk tubuh, mereka meluncur di atas dari celah-celah menyerang pohon putih tulang yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, dua terbang cepat, dan kecepatan yang luar biasa. Tentu, Lin Ming, Wu Sunyi dan Patriark juga bisa merasakan utusan hantu dan Saosu yang erat mengikuti di belakang mereka. Wajah Patriark itu bermartabat, dan mengatakan, "Saya tidak berharap bahwa kekuatan utusan semangat itu jauh melampaui harapan saya, bahkan jika saya membuat kekuatan alam roh keluar, ia tidak bisa membuat beberapa bergerak." Petik 1. Untuk sementara waktu, tiga alami mempercepat untuk membatasi. Tapi segera, utusan hantu dan sedikit Tuhan terjebak dengan satu sama lain. Dalam sekejap, mereka berhenti di depan Lin Ming, Wu Yanyi dan Patriark. Teng sejenak, tubuh Patriark naik dengan momentum umum tak tertandingi, mengatakan, "Lin Ming, Sun Yi, Anda pergi dengan cepat, dua orang ini untuk saya." Lin Ming tertawa, "Patriark, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda sendirian? Kau tahu, aku mengatakan bahwa jika Anda datang benar-benar, Anda akan kembali sepenuhnya." Petik 1. Lin Ming, wajah Patriark itu tenggelam, "Sekarang waktu itu. Kau masih dalam mood untuk lelucon." Petik 1. Boy, mengambil hidup Anda. Petik 1. Pada saat ini, Tuhan sedikit juga melihat pembunuh. Dengan suara gemuruh, dia akan bergegas. Tapi saat ini, dia berada di bentuk. Memang benar bahwa cahaya hitam yang aneh keluar dari Lin Ming lagi. Untuk sesaat, cahaya hitam tidak menyerangnya. Sebaliknya, menyebar dan menyelimuti semua pohon tulang putih di sekelilingnya. Bahkan jejak cahaya hitam menembus ke dalam tanah. Yah, untuk apa ini? Pada saat yang sama, utusan hantu dan Tuhan sedikit tidak bisa membantu tetapi memiliki firasat buruk di dalam hati mereka. Saat berikutnya, wajah mereka berubah pada waktu yang sama. Memang benar bahwa semua pohon tulang putih telah berubah, dan warna telah menjadi hitam seperti tinta. Hal ini juga memancarkan cahaya hitam samar, bau yang sangat mengerikan dan aneh, yang juga memancarkan. Napas ini, ketika datang ke utusan hantu dan Tuhan kecil, membuat mereka merasa di luar kendali. Wah, ini, dua orang berjuang sedikit, juga akan terkejut untuk berubah warna. Kedua menemukan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan nafas dalam tubuh mereka juga dipenjara.
Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Pada saat ini, mereka terkejut. Bagaimana bisa mereka tidak melihat bahwa alasan mengapa pohon putih tulang tiba-tiba muncul perubahan aneh seperti belum pernah terjadi sebelumnya secara alami karena Lin Ming, karena jenis cahaya hitam pada tubuh Lin Ming. Bab 830. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan perasaan seperti mereka dalam mimpi. Secara alami, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming dapat mengendalikan pohon tulang putih. Anda tahu, alasan mengapa mereka dapat mengendalikan pohon tulang putih diajarkan oleh leluhur jahat. Tapi mengapa Lin Ming bisa mengendalikan pohon tulang putih? Bagaimana anak itu melakukannya? Dan sekarang, mereka tidak memiliki kendali atas pohon tulang putih. Tidak bisa membantu, The Ghost Messenger berkata, "Bocah, mengapa kamu bisa mengendalikan pohon tulang putih?" Haha. Sejenak, Lin Ming hanya tertawa. Secara alami, tidak perlu menjelaskan. Lalu ada cahaya dingin di matanya dan dia berkata dengan dingin, "Ghost Messenger, Little Lord, kalian berdua bisa mati." Petik 1. Sebelum kata-kata itu terdengar, semua cabang pohon tulang putih bergerak satu demi satu dan berubah menjadi senjata yang panjang, membidik Messenger Ghost dan Little Lord. Pada saat ini, The Ghost Messenger dan Little Lord akhirnya menunjukkan penampilan bingung di mata mereka. Melihat bahwa cabang-cabang pohon tulang putih akan menusuk, Messenger Ghost tiba-tiba berbicara dengan Lin Ming dengan tampilan yang rumit di matanya. "Bocah, jika kamu membunuh kita, kamu akan menyesalinya sepanjang hidupmu." Petik 1. Oh. Melihat bahwa The Ghost Messenger tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, Lin Ming tidak bisa menahan menatap Messenger Ghost dan bertanya, "Mengapa itu?" The Ghost Messenger berkata perlahan, "Karena aku tahu di mana orang tuamu." Petik 1. Oh. Hanya sedikit tertegun, Lin Ming tidak percaya sama sekali. Dia berkata dengan dingin, "Orang tua saya sudah lama meninggal. Apakah Anda masih menjaga tubuh orang tua saya?" "Bahkan, itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan," kata The Ghost Messenger setelah jeda. "Jika kamu bisa membiarkan kita pergi, aku bisa memberitahumu sesuatu yang terus terang." Petik 1. Lin Ming mendengus dengan dingin dan berkata langsung, "Maaf, aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan tertipu olehmu. Jadi kamu bisa mati sekarang." Petik 1. Pada akhirnya, ada kilatan cahaya dingin di mata Lin Ming. Dia melihat bahwa semua cabang pohon tulang putih bergerak bersama, dan mereka akan menembak Messenger Ghost dan Little Lord. Pada saat ini, The Ghost Messenger tiba-tiba berkata, "Lin Ming, tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa kita saling terlihat seperti bersenandung?" Lin Ming masih dingin dengua suara, "Orang yang terlihat seperti di bawah surga tidak memiliki, Anda berbicara dengan cepat, memiliki kentut untuk tampil dengan cepat." Petik 1. Sejenak, The Ghost Messenger juga menunjukkan jejak perjuangan di matanya. Setelah desahan yang samar, dia berkata, "Karena aku saudara ayahmu, dan ayahmu dan aku kembar, jadi kamu dan aku terlihat saling seperti." Petik 1. Saudara-saudara. Queens. Mendengar ini, Lin Ming tertegun. Dia hampir tidak tertawa langsung. Kemudian wajahnya tenggelam dan dia berkata, "Orang tua saya sudah meninggal." "Apa yang Anda katakan? Tidak ada bukti kematian." Petik 1. The Ghost Messenger berbicara lagi dan berkata, "Apakah ada tanda lahir di sisi kiri pusar Anda?" "Sehat." Kata-kata ini membiarkan Lin Ming bukan dari cemberut, untuk waktu di mata juga merupakan kilatan warna ketidakpastian. Memang, di sisi kiri pusarnya, ada tanda lahir darah merah berukuran kuku kecil. "Aku benar, The Ghost Messenger menghela nafas lagi, "Sudah waktunya. Aku tidak perlu menipu kamu. Ayahmu dan aku adalah saudara kembar. Ayahmu melahirkan 7 menit lebih awal dari aku. Aku paman keduamu, Evergreen." Pada titik ini, The Ghost Messenger memandangi Little Lord, "Changqing adalah sepupumu." Petik 1. Setelah melihat tuan muda itu untuk sementara waktu,
Lin Ming tertawa sarkas dan berkata, lupakan apa yang disebut pro sepupu. Saya belum pernah melihat sepupu pro ingin membunuhnya. Lin Ming, Anda dapat menyalahkan saya untuk ini. Maafkan saya untuk Changqing, kata The Ghost Messenger. Lin Ming, apakah kamu tahu mengapa aku sangat membencimu? Pada saat ini, Tuhan kecil memotong kata-kata Ghost Messenger, memandang Lin Ming, menggigit giginya dan berkata, karena kamu mengambil segalanya dariku ketika orang tua Anda mengalami kecelakaan. Ayah saya yang menyelamatkan Anda dan membawa Anda ke keluarga pertapa, namun itu karena ayahku meninggalkanmu hutan untuk menyelamatkanmu, yang membuat marah nenek moyang jahat. Nenek moyang jahat meminta ayah saya untuk memilih antara Anda dan saya dan memilih seorang hamba untuk menjadi leluhur jahat. Pada akhirnya, ayah saya memilih saya, membuat saya menjadi hamba nenek moyang jahat, dan memberi Anda kebebasan. Dia bahkan memberi Anda keterlibatan yang awalnya milik Wu Yanyi dan saya. Tuanmu tidak pernah memberitahumu itu. Dan saya, apakah Anda tahu bahwa selama lebih dari 20 tahun, saya telah tinggal di gua gelap di bawah hutan Yehe? Apakah Anda tahu kehidupan seperti apa yang saya miliki? Ketika sampai pada akhir, mata Little Lord sudah muncul darah, dan dia meraung di Lin Ming. Oh, sejenak, Lin Ming curiga dengan kata-kata tuan muda itu. Memang, ingatan masa kecilnya sudah lama hilang. Ingatan pertamanya adalah bahwa dia melihat tuan pertama kali dia membuka matanya. Melihat bahwa Lin Ming tidak percaya sama sekali, tuan muda mendengus dengan dingin dan kemudian berkata, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada tuan Anda. Jika Anda percaya, jika Anda masih memiliki sedikit rasa terima kasih, Anda harus membantu saya dan ayah saya, biarkan leluhur jahat menyingkirkan segel. Dengan cara ini, leluhur jahat dapat membuat saya dan ayah saya bebas. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mengerutkan kening. Memang benar bahwa meskipun dia masih tidak percaya apa yang dia katakan tadi, dia tidak merasakan apa yang dia katakan salah. Setelah pemikiran sesaat, Lin Ming masih bersenandung, adalah apa yang Anda katakan benar atau salah? Saya secara alami akan mencari tahu. Tapi biarkan saya membantu Anda mengeluarkan nenek moyang. Maaf, itu tidak mungkin. Jadi kamu, pada titik ini, Lin Ming memandangi The Ghost Messenger dan Little Lord, aku akan menjaga kehidupan kecilmu untuk saat itu. Anda sebaiknya tinggal di hutan Yoi dengan jujur. Bagaimanapun, Anda terbiasa dengannya. Petik 1. Setelah itu, Lin Ming berhenti berbicara omong kosong dan berkata kepada Wu Sunyi, Sunyi, sekarang kita akan mengeluarkan orang tuamu saat mereka terjebak oleh pohon tulang putih. Petik 1. Wu Sunyi secara alami membuat suara dan mengangguk dengan penuh semangat. Adapun apa yang dikatakan Rohos Messenger dan Little Lord sekarang, dia tertegun, lalu ragu, dan akhirnya bingung. Sulit untuk mengatakan apakah apa yang mereka katakan itu benar atau salah. Sekarang, dia tidak akan lagi peduli dengan apa yang mereka katakan, dan yang paling penting adalah terburu-buru untuk mengusir orang tuanya. Begitu Lin Ming, Wu Sunyi dan Patriark melintas, mereka menghilang tepat di depan Messenger Ghost dan Little Lord. Melihat arah keberangkatan tiga orang, mata Cao Su penuh dengan kemarahan, wajahnya merah dengan marah, dan dia menyeringai giginya dan berkata, Lin Ming, kamu telah mengambil segalanya dariku. Sekarang kamu tidak berterima kasih. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Petik 1. Untuk sesaat, The Ghost Messenger menghela nafas, dan ada jejak kompleksitas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, ketika ketiga Lin Ming muncul kembali, mereka secara alami di Gua Kristal Es. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.